Saya dapat panggilan sekolah alam di dekat Curug Dago, Jalan Cikalapa katanya. Iya. Saya cari tuh, ini di mana gitu ya, sampai masuk ke hutan-hutan. Ini tuh beneran ada sekolah di sini. Konsep sekolah gedung itu adalah mengacu pada pendidikan 4 musim. Gitu. Kenapa harus pakai gedung? Karena di 4 musim itu kan ekstrim. Ketika dia musim dingin, dia bersalju gitu. Dia harus pakai pemanas di dalam. Ketika musim panas, dia panas banget kan, kalau di luar terik. Jadi harus di dalam gitu kan. Jadi konsepnya bergedung. Nah, kita dulu ke Eropa ngiblatnya. Padahal negara kita negara tropis gitu. Negara tropis tuh yang relatif aman gitu. Bismillah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak, semoga puasanya lancar ya. Amin, amin, amin. Amin, semoga lancar sampai hari kemenangan nanti. Amin, amin, amin. Semoga Sebelumnya nih Pak, aku sama tim mau ngucapin makasih banyak atas kesediaan Bapak udah hadir di acara podcast kita hari ini. Masya Allah, Bapak udah meluangkan waktu terlebihnya nih. Udah meluangkan waktu di sekolahnya mungkin hampir setengah hari ya. Makasih banget Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk mengundang kita di sini gitu. Iya, sama-sama dengan senang hati malah. Oke Pak, biar lebih afdol ya, gimana nih kalau kita kenalan dulu Pak? Boleh. Mangga. Silahkan dengan Bapak siapa, dari mana? Nama saya Subakah Abdul Aziz dari Sekolah Alam Bandung atau Yayasan Sekolah Alam Bandung ya. Saat ini saya diamanahi menjadi kepala sekolah SD dan juga sebagai PJ manajer pendidikan gitu di Yayasan Sekolah Alamnya gitu. Dipanggilnya apa nih Pak? Kedengarannya tadi namanya sangat anti mainstream. Biar gampang nih Pak, biar akrab gitu, aku panggilnya Bapak siapa? Kalau biasanya di teman-teman dan juga di sekolah itu biasanya manggil saya itu Pak Cuba. Pak Cuba. Jadi Pak Cuba itu dulu waktu sebenarnya saya namanya Subakah kan ya. Kan agak sulit ya 3 kata tuh. Kepanjangan gitu Pak Subakah. Mau Bakah atau Suba kan aneh gitu ya. Nah, waktu itu tuh saya waktu SMP, teman-teman SMP tuh nggak susah gitu. Terus kan suka lihat saya ke kantin. Terus hal yang rutin saya lakukan di kantin SMP itu adalah membeli snack gitu. Oh, I see. Yang rasanya keripik singkong. Nah, coba yang ada rasa balado. Saya rasa keju biasanya. Terus udah aja Pak, si Eta meliwai Cuba gitu. Panggil aja Cuba lah. Emang Cuba apa? Cubakah senang gitu. Jadi, dari situ sampai sekarang masih dipanggilnya jadi Cuba gitu. Oh, ternyata ada ceritanya. Iya, ada historinya. Iya, sempat tadi menyinggung saya juga sebelum Bapak hadir ya, sebelum Bapak hadir ke sini, nanya nih ke teman saya, ini beneran dipanggilnya Cuba? Iya ya, kayak Ciki gitu. Iya, Ciki waktu masa kecil kan, waktu kecil ya. Masih banyak banget tuh di pasar, di warung-warung. Yang mungkin sekarang juga masih ada ya. Cuba. Masih ada, cuma kemasannya udah agak sedikit berbeda sekarang. Iya, betul. Oh, oke. Jadi ada historinya ya. Jadi saya panggil Pak Cuba. Pak Cuba, dari situ. Pak Cuba di Sekolah Alam Bandung, posisinya waktu itu pernah menjadi kepala sekolah dan sekarang menjadi PJ ya Pak? PJ. Ya, jadi kalau di Sekolah Alam Bandung itu saya dari 2014 tuh jadi guru dulu ya. Nah, sebelum jadi guru saya pernah jadi SNA. Apa itu? Student Needs Assistant. Jadi guru pendamping khusus. Nah, ini tapi bukan di Sekolah Alam, ini di Cendekia Leadership School. Terus pindah ke Sekolah Alam, jadi guru kelas, udah jadi guru kelas selama kurang lebih 6 tahun, terus jadi kepala sekolah.
Nah, sekarang udah masa bakti terakhir jadi kepala sekolah. Itu persiapan jadi PJ Manajer Pendidikan. PJ Manajer Pendidikan. Iya. Masya Allah. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Makin oke. berat aja. Makin banyak Makin tantangannya, banyak tapi tantangannya. makin banyak juga amanah-amanah yang memang Iya, harus betul dijalani. yang harus Masya Allah. dituntaskan. Iya. Gitu. Kalau untuk pengalaman karir Bapak, Pak, apakah emang dari lulusan pendidikan juga nih? Lulusannya benar lulusan pendidikan, tapi saya lulusan pendidikannya pendidikan bahasa Jepang. Oh, Gitu. watashi wa. Watashi wa Chuba Sensei desu. Yoroshiku onegaishimasu. Tuh, Oke. jadi dulu sebenarnya nggak pingin masuk ke Universitas Pendidikan Oke, oh, di Indonesia. UPI, Pak. Ya, Universitas Oke. Pendidikan Indonesia. Tapi karena doa ibu, akhirnya saya masuk Universitas Pilihan Ibu gitu. Jadi masuk ke UPI itu karena memang ibu saya mendoakan pengen anaknya, salah satu anaknya jadi guru gitu. Dan ternyata Diijabah. diijabah. Alhamdulillah, ibunya udah almarhum, anaknya bisa menunaikan cita-cita ibunda gitu iya. sampai ke titik ini. Alhamdulillah, doa ibu. Alhamdulillah, sampai gitu. sekarang ya konsisten ya masih di ranah bidang pendidikan. Ya. Masya Allah, oke. Gitu, alhamdulillah. Lulusan S1 ini Pak bahasa Jepang. Ya, S1 bahasa Jepang UPI itu. di UPI, oke. terus setelah jadi lulus dulu S1, terus saya nyemplung ke dunia SD. Oke. Kan saya mau ngajarin apa di SD kan? Kalau dasarnya cuma pendidikan bahasa Jepang Ya, karena kan? di SD kan belum ada Iya, pelajaran belum ada Jepang. pelajaran. Akhirnya setelah beberapa tahun di SD, saya ngambil lagi kuliah di PGSD. Oh, Tapi gitu. ngambilnya universitas terbuka gitu yang bisa saya sambil kerja. Oke. Nah, gitu. Oh, jadi sambil posisi Bapak di situ profesi guru sambil ngejalanin kuliah juga ya. Kuliah lagi ya. Jadi Oke. paham lebih terstruktur. Kalau awalnya kan ya memang ya otodidak aja gitu, karena memang belajarnya juga hanya di pendidikan bahasa Jepang dan cuma dasar-dasar pendidikan aja, nggak sampai paham mengenai anak-anak tuh usia SD itu seperti apa tumbuh kembangnya gitu. Awalnya kayak gitu. Nah, setelah lebih paham ya lebih terstruktur aja gitu. Lebih mengerti ya sekarang, Iya, ya, terkonsep. gitu. Oke. Kalau pertama kali terjun Pak di bidang pendidikan kapan? Pertama kali terjun di bidang pendidikan tuh sebenarnya waktu PPL kan, SMA waktu Kuliah. kuliah akhir tuh kan harus PPL di SMA 11 kan gitu. Nah, saya udah gak mau tuh sebenarnya. Nggak mau PPL, nggak mau jadi guru. Gimana? karena kan anak muridnya SMA oke. yang secara usia kan gak beda jauh dari saya. Jadi egonya juga masih sama gitu. Jadi Iya, terkadang betul. jadi guru tuh kayak ada saingan sama siswa gitu. Jadi nggak enak jadi guru kayak gini gitu. Gitu. Jadinya saya itu nggak mau tuh ngambil guru lagi awalnya. ya, oke. Jadi saya ke dunia IO, terus saya di teater juga kan. Oke. Pernah jadi anak teater juga. Tapi bukan yang di depan layar, saya anak belakang layar, saya manajemen. Jadi mau dimanapun saya berada biasanya nggak tahu ya, emang dari dulu kayak gitu. Jadi saya selalu ada di tataran manajemen gitu. Emang udah pantasnya ke konsep ya. Makanya Gitu. gitu. Sekolah. Gitu dari dulu, dari kuliah SMA kuliah, terus masuk ke IO, masuk di teater juga semuanya ranahnya di belakang layar gitu, nggak pernah jadi orang depan layar gitu. Nah, setelah itu ada tawaran jadi special needs assistant. Special needs assistant kan mendampingi anak berkebutuhan khusus ya. Nah, wah ini seru nih, bidang pendidikan tapi yang nggak mainstream gitu, cuma ngajar di kelas. Wah, ini mendampingi anak berkebutuhan khusus. Saya coba lamar masuk. Di mana tuh Pak? Dan ternyata emang seru banget di situ ya. Jadi kita benar-benar memahami. Oh, kan kalau dulu mah kita ya lempeng-lempeng aja ya, sekolah di SD negeri gitu ya. Nggak terlalu banyak varian anak-anak gitu kan ya.
ternyata oh ada ya anak seperti ini, terus cara touchingnya, cara belajarnya kita harus berbeda. Di situ belajar lagi. Nah di situ kurang puas tuh, kayaknya kalau cuma satu mah ini ya agak kurang menantang nih, kita levelnya harus naikin. Akhirnya kelamarlah jadi guru kelas di sekolah alam. Oh oke, baru di situ masuk ke sekolah alam. Tahun berapa Pak? Tahun sekitar 2014 ya saya masuk ke sekolah alam. Berarti di sekolah alam posisinya pertama jadi guru dulu. Pertama guru dulu. Nah di sekolah alam juga saya pengalamannya SD negeri ya. SD negeri, sekolah di bangku gitu, di kelas-kelas gitu. Saya dapat panggilan sekolah alam di dekat Curug Dago, Jalan Cikalapa katanya. Saya cari tuh ini di mana gitu ya, sampai masuk ke hutan-hutan. Ini tuh beneran ada sekolah di sini gitu. Tapi Bapak asli Bandung kan? Asli Bandung dan saya. Cuman tapi baru tahu. Baru tahu ada. Kalau Curug Dagonya mungkin pernah ngedenger ya, tapi setelah Curug Dago ada sekolah tuh, ini kesini ya, saya asa pernah kesini juga. Ternyata pas diingat-ingat lagi dulu saya pernah pendidikan pecinta alam itu ngelewatin sekolah itu. Itu jadi saya kira tuh itu tuh adalah apa ya, semacam aja ya? semacam komunitas gitu ya, komunitas pecinta alam kayak gitu. Ternyata itu sekolah. Ternyata sekolah. Terus sekolahnya kok kayak gini, gak ada kelasnya, anak-anaknya di saung gitu. Nah dari situ anak-anak belajarnya di saung, bukan classroom. Bukan di classroom. Jadi dia saung-saung gitu. Nah tapi justru disitulah saya menemukan keunikan senangnya saya ngajar dan belajar benar-benar. Baru menemukan fashion sebagai pengajar tuh di situ. Iya di situ baru ini tantangan banget gitu buat saya gitu ya. Jadi benar-benar seru aja gitu kan ya, namanya di alam. Jadi kita juga anak-anaknya belajar, sayanya pun belajar gitu. Jadi sekalian sama-sama belajar gitu. Jadi eksperimen till die lah pokoknya. Seru sih, aku sambil ngebayangin ini kayaknya seru ya Pak. Tapi Pak, sebelum kita bahas lebih jauh, ini untuk pendirinya nih siapa? Baik Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih, boleh tahu nggak siapa nih pendiri Sekolah Alam Bandung? Sekolah Alam Bandung atau sekolah alamnya? Sekolah Alam Bandung. Jadi kalau saya ceritain dari ininya aja ya, istilah konsep sekolah alam itu pertama dicetuskan oleh almarhum Bang Lendonovo namanya. Almarhum Bang Lendonovo ini adalah salah satu aktivis 98. Dia pernah dipenjara juga waktu rejim sebelumnya ya, di Orde Baru gitu, dipenjara karena dia terlalu vokal. Gitu. Terus pernah di penjara dia melakukan perenungan tadabur kenapa produk pemerintahan kita tuh seperti ini, apa yang salah gitu, produk masyarakat kita tuh seperti ini. Beliau mengkritisi itu ya. Gitu. Terus akhirnya dia ngambil waktu saat di penjara itu kurang lebih 6 bulan, dia ngambil Quran beserta terjemahannya gitu ya, terus baca tafsirnya, dan dia mentadaburi sebenarnya tadabur di penjara, bukan tadabur alam. Tadabur penjara. Jadi sambil di penjara dia merenungi, mentadaburi tiap ayat-ayat. Di situ dia paham, oh ternyata manusia tuh harusnya ya melakukan fungsi dan tugasnya sebagai manusia. Tugasnya adalah beribadah ya, dan fungsinya menjadi khalifatul fil ard kan, menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, dia breakdown tuh seperti apa sih agar bisa menciptakan manusia seperti itu gitu. Gitu. Terus bagaimana, ada nggak role modelnya gitu ya, manusia yang seperti itu? Udah pasti kan jawabannya role model, dan satu-satunya role model yang ada itu adalah Rasulullah SAW gitu ya. Nah, dia di situ melihat Rasulullah SAW itu kayak gimana, kenapa dia bisa jadi seperti itu, dan bisa membentuk sebaik-baiknya generasi gitu. Pada saat itu adalah generasi sahabat gitu. Ternyata dalam model pendidikan yang
dilaksanakan oleh Rasul itu kan nggak pakai kelas, nggak Iya, pakai betul, ini setuju kan saya. gitu. Itu berada di bawah pohon kurma sambil ngobrol, sambil lihat kondisi lingkungan masyarakat seperti apa gitu ya. Jadi mereka lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di situ mulailah menggagas konsep sekolah alam, konsep yang seharusnya di Indonesia itu sangat bisa diterapkan dan tidak terlalu harus mengeluarkan banyak biaya gitu. Dan ternyata secara risetnya kata Bang Lendo itu sekolah kita kenapa pakai gedung-gedung? Nah, ternyata kata Bang Lendo itu konsep sekolah gedung itu adalah mengacu pada pendidikan 4 musim. Gitu. Kenapa harus pakai gedung? Karena di 4 musim itu kan ekstrim. Ketika dia musim dingin, dia bersalju gitu. Dia harus pakai pemanas di dalam. Ketika musim panas, dia panas banget kan, kalau di luar terik. Jadi harus di dalam gitu kan. Jadi konsepnya bergedung. Nah, kita dulu ke Eropa ngiblatnya. Padahal negara kita negara tropis gitu. Negara tropis tuh yang relatif aman gitu untuk kulit kita gitu ya, di sepanjang tahun gitu ya, mataharinya nggak terlalu panas dan dinginnya pun nggak terlalu mencekam gitu ya. Jadinya ya harusnya konsep sekolah alam ini yang paling relevan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Masya Allah. Gitu. Dan Bang Lendo tuh pertama mendirikan di Ciganjur, di daerah Bogor ya, di sana. Terus kan sambil kuliah S2-nya di ITB tuh Bang Lendo tuh. Nah, di Bandung tuh ada orang yang nekat namanya Pak Eko Kurnianto gitu ya. Wah, apa nih? Kayaknya seru nih, Pak. Jadi Pak Eko tuh dia sebenarnya orang rantau, bukan orang bukan orang asli Bandung. Dia orang rantau di ITB juga. Dia pengen, wah ini cita-cita Bang Lendo bagus nih gitu. Saya pengen juga lah mendirikan di kota Bandung gitu ya. Gitu. Maju lagi. Terus dia mendirikan di kota Bandung ya. Pengen mendirikan di kota Bandung, terus ngobrol sama Bang Lendo. Terus nekat nih orang nih ya. Terus dia nggak punya lahan, nggak punya apa. Yang pertama dia bikin apa? Ketika punya konsep dari Bang Lendo, itu yang pertama dia bikin, yang pertama dia cari bukan lahan, bukan apa, tapi dia bikin spanduk menerima pendaftaran peserta didik baru Sekolah Alam Bandung. Tapi di situ belum tahu lahannya di mana. Lahannya di mana, sekolahnya kayak gimana, nggak ada. Belum gitu. Rekrut guru juga belum apa lagi. Gurunya nggak ada. Masya Allah. Jadi nekat. Terus ya karena ya ke tekad yang kuat gitu ya. Allah juga kan ngasih jalan. Terus dikenalkanlah dengan beberapa kenalan. Akhirnya ada salah satu kenalan namanya Bapak Aji ya, sekarang jadi pembina kita. Bukan Bapak Aji. Dia jadi pembina kita. Itu punya lahan di Curug Dago, setelah Curug Dago. Pada saat itu semuanya sawah gitu banyaknya. Setelah hutan tuh sawah semuanya. Tuh, dan di situ ada satu kandang sapi, kandang ternak lah ya gitu di situ. Nah, akhirnya yang pertama dijadikan kelas itu adalah kandang ternak itu. Tapi maaf, hewannya ada nggak? Hewannya udah nggak ada. Udah jadi ada. Tinggal kandangnya aja. Ya. Dimanfaatkan di situ. Di situ, terus membangun gitu ya. Terus Bang Lendo juga turut kontribusi, sumbangsi, akhirnya sedikit-sedikit bisa jadi sekolah alam yang kayak sekarang gitu. Jadi awalnya dari sebuah kandang sebenarnya sekolah alam tuh ya. Dan memang cita-cita pembina juga kan dia ingin, karena dia kayaknya udah visioner banget ya. Gitu. Pak Hendro ya. Pak Hendro tuh kayaknya udah visioner banget. Padahal ini lulusan dari teknik ya. Iya, teknik. Ke dunia pendidikan. Iya. Pak Hendro tuh dia udah punya konsep ini, tanah saya pengen diselamatkan jadi wilayah konservasi. Karena beberapa tahun ke depan ini bakal semuanya
jadi rumah-rumah penduduk. Ternyata setelah sekolah alam berdiri, gak lama dari itu rumah-rumah yang tadinya sawah-sawah itu, dan itu kan serapan Cikapundung ya, bantaran air Cikapundung kan ya, itu langsung rumah-rumah semuanya. Gitu. Ternyata bener ya dugaannya. Gitu. Jadi kan setelah Tahura, sekolah alam dulu, baru perumahan penduduk gitu. Jadi kita jadi wilayah konservasi juga gitu. Oke, Masya Allah. Ini sangat-sangat menginspirasi ya Pak. Mulai dari tadi beliau Lendonovo ya, untuk yang mempunyai konsep sekolah alamnya, terpikirkan ketika beliau lagi ada di penjara, dan dilihat dari makna ayat Quran ini ya, ayat suci Al-Quran. Iya, betul. Masya Allah. Bener-bener kayak ngelihatnya juga, ngedengarnya juga aku langsung tercengang gitu. Wow, gitu. Wow banget. Oke. Untuk konsep sekolahnya seperti apa sih Pak? Jadi kepo banget nih. Konsep sekolahnya itu kita kan sekarang udah berjalan sekitar kita berdiri 2001 ya. 2001. Sekarang 2024. Sekitar 23 tahun kan berarti. Dan kita punya jejaring namanya Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Jadi di seluruh Indonesia itu yang namanya sekolah alam konsepnya hampir sama semua. Ada menganut pada 4 pilar pendidikan. Akhlakul karimah, logika berpikir, bisnis, dan juga kepemimpinan. Gitu. Leadership-nya pastinya ada ya. Karena ini turunan dari tadi Khalifatul Fil'at tadi. Apa tuh Pak? Kan tadi tugasnya manusia di bumi ini tak lain adalah untuk beribadah. Makanya harus ada akhlaknya. Di akhlak ini kan dibahas akidah, ibadah gitu ya. Terus sikap hidup Rasul kayak gitu. Nah, ini di akhlakul karimah. Ini pilar utamanya. Jadi seorang manusia tuh harus dimulai dari situ gitu. Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji itu adalah sebuah hasil, tapi ada prosesnya gitu. Nah, prosesnya itu dari mulai kita ada akidahnya, ibadahnya, akidahnya harus lurus, ibadahnya harus benar gitu ya. Terus sampai menjadi seperti Rasul gitu, role modelnya. Nah, lalu juga ada Khalifatul Fil'at. Jadi Khalifatul Fil'at ini kan kalau kita artikan itu sebenarnya bukan hanya pemimpin di bumi, tapi lebih ke mengelola bumi ini. Lebih ke mengelola. Jadi kita harus mampu mengelola bumi ini. Maka dari itu, untuk mengelola bumi ini, kita harus punya logika berpikir yang kuat, lalu punya punya jiwa kepemimpinan ya, karena kita kan memimpin gitu ya, diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin alam ini gitu kan ya. Lalu terakhir adalah kita harus berdiri di kaki sendiri, gitu. Harus berani ya. Jadi kita ada pilar bisnis ini, gitu. Jadi bisnis ini bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi bagaimana agar anak bisa menebar kebermanfaatannya ya, bagi diri sendiri, bagi orang lain, akan betul. terasa. Jadi dia punya independensi dalam hidup gitu. Dia nggak sekolah itu nggak hanya menghasilkan ijazah. Tidak hanya belajar saja ya. Tidak hanya belajar, tapi dia sekolah itu sejatinya harus melahirkan seorang manusia. Ada pembentukan karakternya. Gitu. Dan ketika keluar itu bukan jadi beban negara, tapi harus jadi sumbangsih pada negara gitu. Masya Allah. Gitu. Lalu Pak, untuk konsep akil balik katanya ada konsep itu juga, apa benar Pak? Jadi karena kita basicnya adalah role modelnya Rasul, maka kita juga harus mempelajari bagaimana Rasul dari mulai dari buayan ya, cara mendidik Rasul dan kehidupan Rasul dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Dan juga cara mendidik Rasul, mendidik anak-anak dan sahabatnya gitu. Jadi kita ya harus sejalan. Maka dari itu kita ngambil yang namanya fitrah based education. Jadi pendidikan sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Jadi nggak bisa tuh anak-anak kelas 1, 2 tiba-tiba langsung diajarkan
calistung gitu ya. Gitu. Padahal konsepnya anak-anak itu ya belajar aja bermain gitu sepuas-puasnya betul. gitu. Nah, ini juga saya merefleksi ke diri saya sendiri. Kan kalau kita dulu nakalnya telat ya. Karena di SD itu kita dicekokin dengan beragam teori gitu. belajar. Semuanya belajar gitu di kelas sampai Berhitung penuh. di target umur segini harus bisa ini bla bla bla. Betul. Ketika kita lepas dari pendidikan dan kita merasa independen, banyak hal yang belum kita coba. Oke. Akhirnya kan ketika coba-coba inilah yang hasilnya jadi kenakalan-kenakalan remaja itu. Oke. Jadi harusnya banyak ada yang belum dieksplor ya. harusnya di masa anak-anak ini di SD ini coba aja semuanya Iya, gitu. apa yang mau kamu silahkan Oh, coba, iya, jangan betul. dilarang, nanti juga ya anak bisa menyimpulkan sendiri mungkin ya. Iya, Gitu. betul, Ya, seperti jiwa itu. independennya di situ Iya, keluar. Oke. nanti dan memang kejadiannya kebalik sama kehidupan saya dari kalau saya lihat alumni-alumni ya dari sekolah alam itu kebalik sama kehidupan saya. Jadi mereka tuh dalam akademik itu agak kurang pada saat mereka usia dasar. Tapi ketika mereka SMP SMA mereka tuh fokus gitu sampai masuk ke perguruan tinggi ternama. Oh, Masya Gitu. Allah. Sementara saya kan kebalik ya. Berhasil ya. Kalau saya kan belajar terus nanti SMA, Iya. aduh bosen gitu Bosan ya. gitu, Gitu. udah ngerasa di titik jenuh ya saat itu. Terus kuliah apalagi udah tingkat akhir gitu yang harusnya Iya. kita punya karya yang bagus gitu ya, deskripsi gitu. Betul. Ini udah males gitu. Jadi seadanya aja skripsi juga asal lulus, asal dapat lulus, ijazah iya, gitu kan. betul. Gitu. Kalau anak-anak sekolah alam enggak, dia tuh pengen ideal si karyanya tuh gitu kalaupun dia melanjutkan gitu. Sudah memang diharuskan untuk berkarya ya. Iya, apapun. Mungkin itu betul. juga termasuk untuk tanggung jawab diri sendiri. Ya, betul. Karena memang udah habis nih masa ininya gitu. Jadi udah aja lurus dia fokus fokus belajar gitu di masa-masa remajanya. Bukan gak ada remaja ya. Dewasa awal. Dewasa awal. Kalau fitrah based education itu dewasa awal. Kalau untuk implementasi kurikulumnya Pak itu bagaimana? Kurikulumnya, implementasinya kan sebenarnya kalau dari acuan itu kita tetap mau bagaimanapun kita berada di payung hukum yang namanya negara Indonesia. Negara Indonesia punya tujuan pendidikan, punya kurikulum nasional. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka. Sebenarnya acuannya dari sana. Hanya saja yang berbeda adalah konsep pendekatan kita di lapangan. Kita kalau di SD itu ada mengenal namanya metode belajar bersama alam. Jadi alam ini tidak hanya sebagai media ya. Jadi kita coba ambil daun, coba ambil hewan, tapi tetap ditelitinya di kelas gitu ya. Terus alam sebagai tempat ya. Bukan juga kayak gitu. Ayo kita sekarang belajar di Tahura gitu ya. Keluar dari kelas gitu. Terus belajar balik lagi ke kelas. Tapi kita itu belajar bersama dengan tumbuhnya alam ini gitu. Alam. Berarti darat juga di laut Pak. Iya gitu. Kan alam itu jadi sekolah alam itu berasal dari alam kan. Alam yang namanya diambil dari kata pengalaman dan alam semesta gitu. Tuh, nah, jadi namanya sekolah alam. Jadi banyaknya kalau secara teori pendidikan karena saya udah belajar. Kalau secara teori pendidikan itu lebih banyaknya experiential learning dan contextual teaching learning gitu. Apa tuh Pak? Jadi dua perbedaan itu. Kalau experiential learning itu singkatnya adalah belajar dari pengalaman. Jadi dia mengalami dulu, baru mengambil kesimpulan. Kalau kontekstual itu belajar dengan konteks yang ada. Masyarakatnya seperti ini, lingkungannya seperti ini. Dia didekatkan langsung sama kondisi dan lingkungan yang ada. Nah, digabungin dua itu. Dan ada dipayungi oleh tadi pilar akhlakul karimah, bagaimana Rasul hidup gitu ya. Nah, jadilah namanya konsep belajar bersama alam itu. Gitu. Terus katanya anak-anaknya pernah dilibatkan untuk pengabdian masyarakat ya Pak? Itu benar? Soalnya gini, masuknya kan pengabdian masyarakat udah kayak mahasiswa aja gitu ya. Padahal kan ini ranahnya anak-anak masih SD.
Ya, jadi kalau dulu kan ada ujian nasional ya. Kalau ujian nasional itu basicnya adalah paper test, jadi di atas kertas. Iya, betul, Nah, betul. dulu kita mau gak ikut karena itu adalah hasil produk negara kan, jadi undang-undang kita mau gak mau ikut. Tapi kita kurang puas nih, ini bukan kayak gini deh. Bukan kayak gini ya konsepnya. Konsepnya kayak gini deh. Manusia itu diciptakan bukan kayak gini gitu, bukan untuk mengerjakan soal di atas kertas gitu. Iya. Jadi setelah sekarang ada kurikulum merdeka dan ujian sekolah dikembalikan pada sekolah masing-masing, konsepnya saatnya kita eksplorasi. Meskipun pada saat ada ujian nasional pun kita sudah punya konsep ujian sendiri. Oke. Dan di jenjang SD, konsep ujiannya adalah mereka harus bisa bermasyarakat. Gitu. Harus bisa bermasyarakat. Iya, harus bisa hidup bersama dengan masyarakat. Jadi tidak hanya belajar teori masyarakat pertanian, ciri-cirinya seperti ini. Masyarakat kelautan, ciri-cirinya seperti ini. Mereka berpatah-carihan menjadi nelayan, menjadi ini kan. Berperan juga ya di situ mereka. Kalau misalnya ini, mereka nggak ada teori masyarakat petani itu mata pencariannya ini, mereka langsung menyaksikan sendiri. Ya, jadi konsepnya mereka namanya live in, mereka konsepnya nginep sama orang tua di sana ya. Terus nanti mengikuti proses dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau misalnya si orang tuanya adalah mata pencariannya petani sayur, mereka harus mengikuti bertani sayur dari mulai pembibitan sampai mereka panen dan pengemasan hingga penjualan gitu. Wah, Masya Allah, keren. Ada yang petani sayur, ada yang petani bunga ya, ada yang peternak sapi perah gitu. Yang sapi perah ini yang paling awal bangun. Paling pagi ya, paling subuh nih. Karena kan mereka harus perah susu tuh mulai dari subuh. Dan persiapannya itu adalah harus membersihkan kandangnya dulu dari kotoran gitu ya. Terus mandiin sapinya yang segede-gede gitu kan. Kelas berapa Pak itu? Itu anak kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu. Oh iya, tadi belum di-spill Pak, untuk Sekolah Alam Bandung itu ada apa aja nih jenjang pendidikannya? Di jenjang pendidikannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA ada semua. Komplit gitu. ya. Komplit. Nah, yang dilibatkan untuk pengabdian masyarakat ini untuk anak SD. Kelas 6. Kelas 6. Oh, kelas 6 aja. Nanti di kelas SMP-nya itu lebih kompleks lagi. Mereka dimagangkan. Jadi mereka di sebuah perusahaan gitu. Padahal SMP ya udah magang, Masya Allah banget gitu. Pak. Kalau SMA ya dia sudah harus punya produk sendiri tuntutannya gitu. Karyanya. Harus launching produk, punya karya sendiri karya sendiri. Apapun itu, tidak hanya yang bentuknya barang ya. Misalnya dia senangnya fotografi, ya dia harus punya produk fotografinya seperti apa gitu. Dia misalnya senangnya komputer, ya dia harus bisa merealisasikan itu hingga dia bisa menghasilkan istilahnya menghasilkan gitu produk IT-nya dia. Jadi dia bisa mulai berdiri di kaki sendiri tanpa mengandalkan orang tua gitu. Sudah terlihat ya value-value anak dari sejak dini ini. Iya, betul. Karena kan kalau dari fitrah based education sebenarnya 15 tahun itu, kalau zaman Rasul itu kan 15 tahun tuh udah jadi panglima, mimpin ribuan ribuan prajurit gitu. Nah, kalau di kita kan 15 tahun lagi cinta monyet ya biasanya. Nah, berarti ada yang salah nih pendidikannya gitu. Harusnya 15 tahun tuh dia udah mulai belajar untuk memimpin umat gitu. Udah mulai belajar nge-explore mengenal dirinya sendiri, apalagi itu harus. Masya Allah. Jadi mengenal diri sendiri itu di usia SMP itu harus udah tuntas sebenarnya. Jadi usia SMA itu dia harusnya udah mulai bersosialisasi dengan masyarakat atau yang disebut dengan kolaborator leader. Jadi kepemimpinan kolaborasi, bukan hanya kepemimpinan yang aku nih yang mimpin gitu, tapi kolaborasi bersama yang lain. Gitu. Lalu Pak, untuk program unggulan Sekolah Alam Bandungnya apa aja tuh Pak? Aduh. Seru banget sih kayaknya ya ini, betul anak-anak dilibatkan langsung dengan alam gitu.
Kalau program unggulan apa ya, banyak banget sih kita ya. Kalau misalnya kita runut ya dari tiap pilar gitu. Kalau di sekolah alam Nusantara tuh pilarnya ada 4. Kalau kita ada 5 sampai terakhir itu pilar green lifestyle gitu ya. Jadi program-program unggulannya tadi ada leadership. Kalau di pilar leadership nih ada leadership basic camp. Terus sampai nanti dia ada keahliannya matra. Matra itu dibagi 3, ada matra air, matra hutan gunung, matra tebing gitu ya. Di Gitu. 3 matra itu anak-anak harus coba. Coba semuanya gitu. Kalau matra air nanti ujungnya dia bisa mengendalikan perahu, rescue, dasar-dasar rescue di air gitu ya. Ya otomatis gurunya juga harus bisa berenang gitu Bisa kan. berenang. Oke, berarti sebelumnya juga ada pelatihan dulu buat guru ya? Iya, pasti gitu. Berapa Jadi lama Pak pelatihannya? guru itu nggak habis-habis pelatihannya. Saya aja sampai sekarang masih continue. Cuman memang harus punya, yang jelas sih bukan hanya kemampuan dasar ya, tapi yang jelas yang pertama guru di sekolah alam itu mentalnya harus kuat. Karena langsung berhubungan dengan alam. Ketika mentalnya kuat, kemampuan dasar apapun dia bisa jalani gitu. Kalau ada guru yang nggak bisa berenang gimana tuh Pak itu? Yang penting dia mentalnya kuat dulu. Jadi ketika masuk ke air tuh tidak panik. Yang penting itu dulu. Nah setelah itu kita kasih dasar-dasarnya. Bagaimana cara minimal dia bisa mengambang lah gitu ya, nggak tenggelam gitu. Nah dan dia bisa menguasai. Nah kita terjunkan. Justru pembelajarannya adalah ketika dia terjun bersama anak-anak. Dia mengevaluasi, refleksi, belajar lagi. Nanti tahun depannya gitu lagi, refleksi sampai dia mahir di situ. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang kita untuk pelatihan itu hanya dasarnya aja. Karena kan belajar bersama alam berdasarkan pengalaman. Iya. Gitu. Makin banyak pengalaman gurunya, dia makin mahir. Makin mahir gitu. Oke. Terus Pak katanya gini, ada emang untuk anak-anak ya, agenda diwajibkan anak-anak untuk hiking itu sebulan sekali. Serius Pak? Oh iya, benar. Hiking loh Pak. Saya aja ya udah umur segini ya, hiking kayaknya aduh enggak deh gitu. Iya. Itu cukup waktu saya masih sekolah aja. Jadi kalau di sekolah alam itu kan salah satu matranya tadi ya ada hutan gunung. Nah hutan gunung itu salah satunya adalah hiking atau nyampe ke puncak gunung. Kalau di SD itu dia bahasanya tektok. Kalau bahasa ya para pendaki mah tektok gitu. Jadi naik turun langsung sehari itu gitu beres. Tektok gitu, tektokan gitu beres. Jadi langsung turun gitu. Nah, kalau SMP itu mereka sudah mulai ke gunung-gunung yang di atas 2000 tuh. Jadi mereka harus menginap. Jadi mereka harus menginap. Nah, terakhir yang SM itu mereka punya programnya pengen Seven Summit di Bandung. Kan Bandung ini kan kita juga harus paham lingkungan Bandung ini. Bandung ini kan dipagar oleh gunung-gunung ya. Betul. Dan mereka harus paham di tiap puncak gunungnya karakternya seperti apa gitu. Jadi mereka sudah menuntaskan kemarin di program itu sebulan sekali ya. Burangrang ya, puncak Burangrang, terus puncak Manglayang, terus puncak Kerenceng, terus yang paling jauh kemana Pak? Di Ranca Upas gitu. Tuh itu. Tapi di Kota Bandung, tapi mereka targetnya 7. Nah, nanti mungkin tinggi juga Pak, lumayan walaupun cuma di Kota Bandung. Nanti mungkin setelah ini ya kembali kan kita dasarnya diskusi dengan peserta didik ya. Setelah ini udah beres nih tantangannya, mau dinaikin kemana lagi gitu. Itu untuk semua jenjang Pak? Untuk semua jenjang kita dasarnya cuma beda-beda levelingnya gitu. Cuma memang pada prinsipnya yang diajarkan anak itu harus hasil diskusi. Nah itu gimana kalau anaknya tuh nggak mau gitu, misalkan pertama takut, terus kedua misalkan ada penyakit tertentu nih, misalkan nggak bisa syaratnya. Kalau misalnya memang karena keterbatasan fisik ya, itu kita masih berikan toleransi keterbatasan fisik dari penyakit atau misalnya dia punya cacat bawaan gitu ya. Kita nggak paksain mereka gitu ya, tapi setidaknya dasar-dasar latihannya mereka ikut pada saat di daratnya gitu. Tapi yang lain yang merasa
anaknya reguler gitu ya, tidak ada cacat apapun gitu, bukan berkebutuhan khusus, ya mereka harus mencoba gitu. Karena harus dicoba ya. Iya, karena manusia itu kan harus bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan ketakutannya untuk menjadi manusia yang baru gitu. Masya Allah, lawan gitu. aja ya. Iya, harus dilawan. Hadapi gitu, karena kan kita juga nggak tahu ya saat nanti menghadapinya seperti apa. Betul. Gitu. Karena dengan salah satunya kan kata Rasul, kalau misalnya pengen tahu teman kamu atau sahabat kamu, bawalah dia berjalan 3 hari gitu kan. Betul, mengadakan setuju. perjalanan. Nah, salah satunya dengan program ke gunung ini, anak-anak bisa saling tahu nih karakternya masing-masing. Jadi bestie-nya tuh udah bukan bestie cuma cover aja gitu, mereka udah tahu luar dalamnya gitu karakternya. Saya sering ngedenger sih kalau pengen lihat temen yang benar-benar teman sesungguhnya nih, ajak dia naik gunung gitu. Di situ udah kelihatan nih mana temen yang setia kawan, yang egois. Ya gitu. betul. Terus pernah ada cerita juga, jadi ada di SMP nih ya, mereka punya project ke Papandayan atau Manglayang gitu ya, menamatkan gunung itu gitu ya sampai ke puncak. Nah, terus di situ ada anak yang Down syndrome. Anak Down syndrome ini dia kita asesmen dulu nih. Kita juga kan nggak asal anaknya mau, tapi kita nggak mau juga beresiko. Kita asesmen dulu, latihan dulu gitu ya. Anaknya minta guru untuk ini pengen naik gunung. Pengen naik gunung, dia semangatnya tinggi gitu. Padahal Down syndrome. Down syndrome gitu. Gimana ya, kita coba asesmen dulu deh, kita jalankan dulu. Oh ternyata secara fisik dia bisa mampu gitu, di ketinggian berapa dia bisa di ini. Oke. Terus gimana hubungin orang tuanya siap menanggung resiko gitu. Orang tuanya pun mengizinkan. Gitu. Akhirnya mereka naiklah. Nah, mulai kelihatan tuh kan. Berapa orang Pak itu? Satu kelas tuh sekitar dulu tuh masih antara 10 sampai 15 mungkin ya gitu. 10 sampai 15 naik gunung. Yang anak Down syndrome-nya berapa orang? Satu dia. Satu orang aja. Terus kan emang yang reguler pasti duluan kan, karena mereka kan langkahnya juga lebih cepat gitu. Kalau yang Down syndrome itu kan sedikit-sedikit tapi terus gitu kan. Nah, di tengah sudah melakukan perjalanan agak di puncak gitu ya. Sebelum puncak, anak-anak tuh mulai ngeluh tuh. Capek Pak, nggak kuat Pak. Balik lagi ya. Terus yang di belakang nih, yang namanya Iki ya. Iki tuh naik. Oh, gitu. yang Down syndrome itu. Terus ngelewatin anak-anak itu. Terus mereka, ini Iki masih belum ngeluh sampai sekarang. Wah, mereka langsung ini lagi jadi gitu. Ikut semangat ya. Ikut semangat lagi. Ngelihat gitu. nih kemampuannya gitu ya. Maaf ya saya yang normal gitu. Wah, berarti harus lebih bisa. Ya, gitu. Masa kekalahin ya. Kan itu gurunya tanpa bicara banyak gitu. Anak-anak langsung udah ngerti sendiri ya. Wah, ini Iki aja gitu kan. Sampai yang paling dramatis tuh kan nyampe ke puncak lah ya istilahnya. Nyampe Pak itu sampai puncak. Nyampe puncak gitu. Terus teman-temannya sedih ya lihat, wah Iki bisa berjuang gitu. Akhirnya dikasih medali gitu sama kepala sekolahnya pada saat itu di atas gunung. Dan itu ya Masya Allah, orang tuanya pun sampai ya gak kuat aja gitu. Anak saya bisa bisa melawan keterbatasannya sendiri gitu. Berhasil ya. Berhasil gitu ya. Apalagi sebagai gurunya ya di situ yang memang udah hampir ya setiap hari ya membimbingnya gitu, ngajarin ya, dengan penuh keletihan kesabaran. Betul benar-benar terharu di sana gitu, sampai itu gitu. Sampai nangis Pak ya, gitu. Mereka pelukin tuh Ikinya jadi, semuanya. Pengen nangis juga saya juga ini vibes-nya iya. Masya Allah terharu ya. Oke. Terus Pak, selain itu nih, ini kan tadi hubungannya sama yang daratan ya. Oke. Terharunya di sini anak autisme berhasil ya melewati segala rintangannya sampai akhirnya dia final nih di puncaknya. Gitu. Nah ini ada cerita menarik nih Pak tentang anak autisme yang didorong ke laut. Itu bener nggak? Didorong serius Pak?
Jadi tadi kan ada matra gunung, matra hutan gunung, ada juga matra air. Nah, matra air Matra itu air udah masuk matra air. biasanya puncaknya di kelas 6 itu adalah di laut lepas. Nah, mau nanya dulu nih, kakak mulai teteh teteh mulai snorkeling, nyobain itu usia berapa? Wah. Snorkeling yang laut lepas. 1 tahun ke belakang tuh 23. 23 ya. Itu anak gimana Pak? Ini Usia berapa? Berani ke Usia laut? 11 Wah, sampai 12 tahun. 11 sampai 12 ya ampun. Mereka peralatannya benar-benar peralatan snorkeling, jadi bukan pakai oksigen. Peralatan snorkeling mereka di laut lepas. Ya Allah. Gitu. Berani ya Pak? Berani. Dan lautnya itu nggak Di mana Pak itu lautnya? Terakhir di Lampung. Oh, di Lampung. Di Pulau Oke. Pahawang. Itu bukan kedalaman 2 meter, 2 sampai 3 meter, tapi 5 sampai 15 meter Oh, Masya kedalamannya. Allah. Itu anak-anak semuanya nyobain. Nah, kami sudah mengasesmen ada anak autism ya. Dia ini sebenarnya setelah di kolam renang tuh dia mampu untuk cemplung. Tapi di sini karena lihat mungkin Ngeliat vibe-nya laut ya, kan besar, gitu ya, luas, gitu, besar ya. Belum gitu. ada ombak-ombak. Belum ada ombak-ombak kan dia nggak mau. Akhirnya gimana ya caranya biar dia Mau gitu. kan kuncinya adalah mengalami kan. Akhirnya dia lagi apa? Lagi kalau bahasa Sunda apa malaweng ya. Oke, Dia lagi lagi diem lah ya, gitu, lagi dia ngeliatin, merhatiin. Nah, saya suruh ke pendampingnya gitu. Cemplungin gitu. Kan Didorong gitu. didorong masuk ke air, awalnya kan dia kaget, tapi lama-lama menikmati juga gitu. Akhirnya dia ikut juga gitu snorkeling gitu. Jadi berani Gitu. ya. Jadi akhirnya berani snorkeling. karena kan memang kuncinya harus mengalami dulu gitu kan untuk Soalnya kalau dibayangin ya, aduh ini anak udah takut air, terus Iya. didorong, gimana ya? Terus ya ini bayangannya laut, gimana kalau ada ombak dan sebagainya Iya, gitu. Oke. gitu. Ya tapi jangan dicoba tanpa persiapan. Oke, memang itu udah jadi strategi Ya. dengan kesiapannya Ya. ya, dengan segala bentuk Ya, betul. resikonya. Oke, dan pasti udah izin ke orang tuanya juga. Betul. gitu. Karena memang Oke. pasti banyak yang nganggap, ih kok beranian banget sih anak SD gitu ya, resikonya terlalu tinggi kayaknya kalau harus dibawa ke laut. Iya. Ya kalau misalnya melihat pas di lautnya, iya pasti memang kaget gitu. Kaget. Tapi latihan kami kan bukan pas hari itu, tapi mempersiapkan anak sampai seperti itu tuh dari mulai mereka masuk SD-nya, bahkan di TK-nya kita persiapkan mentalnya gitu. Wah, oke, Gitu. oke. Jadi udah gak ada apa istilahnya ya, mereka udah hilang gitu rasa takutnya tuh gitu. Jadi mereka punya mental berani, tentunya terukur ya, Terukur ya. nggak asal gitu. Masya Allah, Gitu. seneng banget nih Pak dengernya. Iya sempat, aduh kaget juga ya anak didorong. Iya, Itu iya. satu orang Pak? Atau pernah berkali-kali juga? Apa yang kemarin terakhir itu kita bawanya kan yang berkebutuhan khususnya yang autism sama yang ADHD gitu. Oh, Kalau oke. ADHD kan secara ininya normal kan ya. Iya. Dia mah hanya permasalahannya biasanya di emosi dan perilaku gitu kan kalau ADHD. Sama susah fokus gitu. Nah, kalau yang ini yang autism. Tapi di tiap event juga karena kita kan sekolahnya inklusi ya. Jadi dari satu kelas itu kita melayani maksimalnya 2 anak berkebutuhan khusus. Oke. Gitu. Jadi kita harus paham gitu. Anak Biar berkebutuhan fokus khusus. juga Iya, ya, tahu gitu. perkembangannya. Kalau yang terakhir di situ Cileunca juga anak-anak yang autism juga gitu ya. Yang ini tetap kita cemplungin ke danau situ Oh, itu di Cileunca. danau gitu. Ya, Oh, itu di danau oke. gitu. Situ Cileunca kan besar Besar, juga ya. betul, Ya, kita betul. cemplungin gitu, kita paksa gitu. Nah iya Pak, katanya ada cerita ya yang anak-anaknya juga dilibatkan tuh ya untuk mendayung perahu, pokoknya Oke. diikut sertakan di ya, hiburan tersebut. Yes. Itu kayak gimana nih Pak? Ya, jadi kan tadi udah kita bahas yang hutan gunung, terus matra air. Nah, salah satu dari matra air ini adalah keterampilannya dia mendayung perahu. Mendayung perahu yang prinsipnya adalah basic rescue. Oke. Gitu, atau penyelamatan dasar ketika melihat korban di air gitu. Ya, Penyelamatan dasar, bentar. Aku tebak nih, berarti maksudnya nyelam juga gitu di air? makanya, Enggak, cuma- belum sampai nyelam. Oh, Jadi belum. mereka
bagaimana cara membawa perahu karet untuk menyelamatkan korban. Oh, Gitu. Jadi oke. narik korban dari bawah ke perahu karet gitu. Oke. Terus mereka, nah basicnya kan mereka harus bisa mengendalikan perahunya dulu sebelum mereka bisa menyelamatkan korban kan gitu. Jadi mereka harus paham dulu mengendalikan perahu, terus nyelamatin korban, terus bawa korban gitu ya. Itu di situ kemarin sampai situ gitu. Oke. Itu ya. Pernah sempat ada anak yang ngerasa takut nggak gitu terus tergesa-gesa? Banyak yang di awalnya takut tapi kesananya menikmati. Wah, Masya Gitu ya. Allah. Kesananya wah jadi senang ya. Jadi senang gitu. itu karena kan mereka bermain dengan adrenalin ya. Adrenalin itu kan makin tinggi tuh makin tertantang gitu si anaknya gitu. Jadi makin ini tuh mereka makin senang gitu. Bahkan yang awalnya sama orang tuanya dititipin, ini anak jangan gini. Iya Bu, tenang. Kan di Malah orang tuanya ya yang lebih khawatir. iya. Gitu. Di lapangan mah kan tetap sama kita kan, kita yang Iya. lebih tahu lapangan gitu. Akhirnya anak-anak cobain, anak-anaknya ternyata lebih dari prediksi orang tuanya. Gitu. Tapi suka ada nggak sih Pak, maaf yang orang tuanya agak cerewet gitu? Oh, selalu. Terus telepon gimana anak saya, hati-hati ya Mas. Selalu kayak gitu. Tapi kita kasih kasih himbauan juga dari awal sesuai dengan tumbuh kembang tadi ya, fitrah based education. Kalau misalnya kita di kelas 1 2 berkemah, itu kan kita isyaratkan kemahnya di sekolah. Iya. Kalau di sekolah berarti bisa dijenguk orang tua. Betul. Nah, kalau kelas 3 4 kita mulai di bumi perkemahan yang fasilitasnya lengkap tapi di luar sekolah. Nah, ini berarti tanda orang tua udah gak boleh jenguk gitu. Kalau kelas 5 6 ya benar-benar di hutan gitu. Jadi orang tua udah gak boleh jenguk. Boleh khawatir tapi jangan berlebihan karena kita Takut juga mengganggu bukan anak juga. prinsipnya Prinsipnya gimana? ibu juga nggak tahu umurnya sampai berapa. Gitu. Iya. Kalau misalnya terlalu berlebihan khawatirnya, gitu ya, ini anak gak akan bisa mandiri sampai kapanpun. Kapan bisanya ya? Yang ada terus kekhawatiran sama aja kayak menghambat perkembangan anak. Harus mulai bisa melepas tuh di kelas 5, 6. Gitu. Karena mereka udah masuk masa akil balik. Nah Gitu. Jadi sudah bukan milik orang tuanya lagi. Itu harus dikembalikan pada masyarakat. Gitu. Jadi harus mulai udah dilepas. Gitu. Ada tuh Pak yang kegiatannya katanya seru banget ini buat anak-anak yang sampai nyembelih ayam gitu iya. Terus sampai jualan juga. Wow gitu. Ini udah ada hubungannya sama dunia kewirausahaan gitu. Boleh Pak, itu gimana? Ya kan tadi jadi salah satu pilarnya ada salah satu pilar bisnis ya. Nah, pilar bisnis ini bukan serta-merta jualan aja gitu kan, untung rugi aja. Tapi kita harus punya skill dan harus menghasilkan manfaat. Apa tuh? Menghasilkan manfaat pada orang lain. Nah, tapi harus di situ kita logika berpikirnya dulu harus kita benahi gitu. Nah, itu tuh terjadi pada saat saya dulu ngajar di kelas 5 ya. Jadi saya dulu program tani ternak terintegrasinya. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pelihara ayam pedaging gitu. Nah, ayam pedaging ini kita ngobrol nih sama anak-anak. Karena kan harus didasarkan dengan kesepakatan anak-anak juga gitu, ditawarkan ayam pedaging, oke, mau, kan saya juga belum belajar, akhirnya saya belajar dulu, ayam pedaging itu gini. Terus akhirnya anak-anak dititipin satu anak itu 2 ayam. Satu anak 2 ayam. 2 ayam dari mulai piyik yang kecil-kecil gitu ya, yang sekarang masukkan diwarnain. Yang dijual di sekolah-sekolah SD. Ya, dimulai segede gitu. Sampai ayamnya 3 bulan, 4 bulan besar. Tiap bulan kita selalu diskusi, ini udah segede gini, ini segede gini. Jadi anak diajarin untuk memelihara ayam Memeliharanya gitu, terus menentukan lokasinya gitu. Lokasi awal tuh kita di bawah kolong masjid tuh. Gitu. Kandangnya di kolong masjid. Nah, kan yayasan ngiranya cuma 1-2 ya miraya ayamnya, itu ternyata 50 gitu. Ternyata satu anak aja 2. Satu anak 2 gitu, bukan dikiranya 2, ternyata satu anak 2 gitu. Jadi yang ketangkepnya 2. Akhirnya kan ketika sholat
kecium tuh bau kotorannya gitu ya, berisiknya gitu ya. Iya, Terus kita iya. berpikir lagi, nganalisis lagi, lagi sholat tuh. Terus ngobrol lagi sama anak-anak, gimana anak-anak kita harus pindahin. Akhirnya mereka tanggepin, pindahin ke yang lebih aman gitu. Terus udah gitu, dari setiap prosesnya ada ayam yang mati misalnya. Ini Pak, ayamnya si ini mati satu. Dikubur sendiri. Iya, mereka bawa, terus mereka kubur yang itu. Karena kan nggak boleh ada ayam yang mati itu di satu kandang tuh nggak boleh kan, itu menular nanti penyakit. hama ya. Jadi setiap hari itu selalu ada yang ngontrol, kalau ada yang mati dibawa itu sampai dari Itu dikontrolnya sama anak. anak-anak, ada piket. Jadi dari 50 tuh kalau nggak salah kita panennya hanya 42, 8 ekor mati. Udah gede, udah kata secara badan itu udah besar ya, bobotnya udah lumayan. Terus ini harus kita mulai ke tahap akhir. Akhirnya kita diskusi, kita bagi tugas. Oke, kita bagi tugas. Ini tuh proses ayam tuh pertama ditangkap, disembelih, dicabuti bulunya, diambil jeroannya, terus di packing baru bisa dijual. Masya gitu. Allah. Nah, kita bagi tugas. Laki-laki karena nanti kalian harus bisa menyembelih, jadi kita coba dengan menyembelih ayam dulu. Laki-laki menyembelih ayam. Guys, kalian jujur, pernah nggak sembelih ayam? Pernah. Oke, soalnya ini anak kecil loh, anak SD udah nyembelih ayam gitu. Jadi dia nyembelih, mulai dari sembelih ayam, terus udah sembelih ayam ke anak perempuan tuh. Anak perempuan Dia bagian apa? nyabutin dulu sampai botak. Jadi nggak pakai mesin tuh. Dicabutin. Jadi masukin dulu ke air panas, terus dicabutin gitu. Udah bersih bulunya, kasih lagi ke anak laki-laki, ngeluarin jeroannya anak laki-laki gitu. Nah, udah gitu di packing. Recok tapi nggak sih Pak, di situ anak-anak kan kebayangnya ya. Nah, lagi nyembelih belum uniknya darahnya. itu kalau kelas 1 sampai kelas 4 ini dari sampai sekarang yang saya alami ya, anak-anak tuh sangat recok kelas 1. Iya. Tapi ketika kelas 5, kelas 6, ketika mereka recok masih ada, ketika mereka dibagikan tugas, mereka tuh fokus sama tugasnya. Udah tertib ya di situ. Udah tertib gitu. Terus packing lah, udah beres, bersihin, packing. Terus mulai pertanyaan berikutnya. Ini dijualnya per ekor atau per kilo? Nah, gitu. itu dia. Masuk ke wirausaha. Oke. Kalau per kilo kita dapat berapa? Kalau per ekor kita dapat berapa? Iya, gitu. keuntungannya. Gitu, Mulailah mereka ngitung. Ngitung sendiri gitu. Ngitung sendiri. Bukan gitu. dibantuin sama gurunya. Bukan, jadi kita hanya stimulus semuanya aja. Ya, sama anaknya gitu. Oke. Pak, kayaknya kalau per ekor lebih untung daripada per kilo. Kalau per ekornya dulu dijual berapa ya? 35 gitu. Oke. Tuh, Pak. Murah ya? 35.000 iya. 35 per ekor gitu, 35.000 per ekor. Ini kita bisa untung segini, tapi kalau per kilo kita prosesnya harus lama lagi, kita harus nyacah lagi, harus ini lagi, ngebagiin lagi, sementara alat kita terbatas gitu. Ya sudah, kita jual per ekor aja. Per ekor. Gitu ya. Dijual ke siapa Pak? Dijualnya ke masyarakat sekolah. Nanti kembali lagi ke orang tuanya. Gitu. Oke, pasti membutuhkan. Pasti membutuhkan. Nah, terus di situ adalah mulai mention kan orang tuanya. Pak, ini dagingnya kok lebih enak daripada daging di pasar. Oh, Masya gitu. Allah, ada keistimewaannya. Ya, terus kita bahas lagi lah di kelas. Ini kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa enak? Kita diskusi tuh. Ya, terus dari anak-anak juga banyak. Ini Pak, karena kita nggak terlalu pakai banyak pakan yang kimiawi gitu ya. Kita meskipun ayamnya adalah ayam pedaging gitu ya, yang memang sudah diset untuk jadi ini gitu, bukan ayam yang natural, ayam kampung, tapi cara-caranya organik gitu. Oke, jadi itu yang ngebuat ayamnya enak ya. Ayamnya enak, ayamnya besar, terus di kandangnya bukan kandang yang bertumpuk ayam semua, tapi kandangnya agak luas gitu. Jadi kan bisa lari-lari gitu kan ayamnya gitu. Jadi mereka bisa menyimpulkan sendiri, oh
mendapatkan kualitas ayam yang bagus yang itu bagus seperti itu ini, gitu. yang memang nanti boleh nih buat dijual, customer-nya kayak pasti gitu. bakal suka. Betul. Mereka sampai belajarnya sampai situ. Gitu. Oke. Dari proses awal malah ya. Dari proses awal. Dari mulai ya cabut-cabutin bulunya, Ya, menyembelih, betul. ya Allah, sampai dijual ya, sampai dijual. akhirnya dia dapat keuntungan. Terus keuntungannya dulu dipakai ke Lampung. Ke Lampung. Dulu. Keuntungannya mereka pakai Jauh ke Lampung. juga ya Pak, lumayan dari Bandung ke Lampung. Iya. Oh, oke, lumayan Gitu. ya, jauh juga ya. Oke, Pak. Pak, lalu untuk ini ya, dari berbagai program yang berlangsung dengan konsep-konsep kurikulum yang sangat luar biasa ini sekolah Betul. alam. Gitu. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih evaluasi yang memang udah dijalankan? Bagaimana evaluasinya? Ya. Evaluasinya sampai sekarang ya kita coba lebih salah satu hambatan dan tantangan dari sekolah alam ini karena berdasarkan experiential learning ya. Jadi pengalaman guru itu lebih penting gitu. Tapi masalahnya si guru-guru juga tidak semuanya bertahan gitu. Ada yang keluar, ada yang ini gitu kan. Itu jadi sebuah Karena tantangannya benar Pak, besar juga sih. Iya, jadi kalau kehilangan satu guru di sekolah alam tuh kita kan harus mendidiknya berapa tahun tuh biar bisa untuk mengganti itu. Gitu. Jadi kita coba buat sistem yang lebih yang lebih terukur gitu ya. Kita buat perencanaan 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Mulai berbenah gitu. Kurikulum pun distrukturkan tidak hanya berdasarkan pengalaman guru gitu kan. Meskipun tetap kan bagus, pengalaman guru tuh bagus, tapi kan ketika guru baru masuk tidak semuanya punya pengalaman seperti kita yang sudah bertahun-tahun di situ gitu. Tetap harus ada didokumentasikan, diarsipkan gitu si pengalaman-pengalaman ini hingga nanti guru yang baru masuk itu bisa belajar dulu, tidak nol teing lah istilahnya. Nah, itu nggak dari nol banget lah. Itu kita mulai rapihkan itu, mulai dari terus kita juga sudah masuk ke akreditasi, ya, yang awalnya hanya sekolah ya cuma ikut ujian aja gitu, kelas 6 aja gitu. Ujian kelas 1 sampai kelas 6-nya mah nggak ada kurikulum apa-apa. Nanti pas ujian baru ikut aja ke sekolah lain gitu. Oh gitu, di sekolah lain ya? Iya, sekolah lain. Betul. Karena kan di kelas ya, kalau di sekolah alam kan konsepnya saung. Gitu. Sampai sekarang bisa akreditasi gitu dan diakui oleh negara gitu sekarang. Akreditasinya apa Pak? Akreditasinya baik ya, atau B gitu. Jadi B-nya juga B besar di angka 88 yang terakhir tuh gitu. Gitu. Dan sekarang lagi mau akreditasi yang jaringan sekolah alam Nusantara gitu. Jadi kita mengalami 2 akreditasi. 2 akreditasi ya. Betul, dan justru untuk akreditasi itu banyak sekali ya persiapan yang dilakukan. Dan memang akreditasi buat kami ini adalah bukan pencapaian kami, tapi refleksi kami. Oh, kita teh sebenarnya baru ke sini ya. Ini nih yang perlu diperbaiki tuh. Nah, itu yang penting buat kami itu adalah tindak lanjutnya, bukan hanya wah segala diada-adain pada saat akreditasi gitu ya. Betul, kan biasanya gitu ya Pak. Reward gitu. Segala untuk modul disempurnakan lagi, kompletin lagi. Dibikinin dulu ininya. Wah, jadi pekerjaan 5 tahun dikerjakan dalam 1 minggu gitu. Betul, kan itu akreditasi itu. Nah, kalau kita harus 1 malam selesai. Kita mah ya udah aja ini yang kita capai baru sampai sini diserahkan, terus dapat masukan dari ini. Oh, ternyata kita masih kurang di sini. Kita lanjutkan lagi nih, perbaiki lagi. Nah, jadi itu. Menuju akreditasi itu sekaligus untuk evaluasi juga. Betul. Ya, itu peluang sih, kesempatannya. Betul gitu. Untuk kita terus mengupgrade hingga ya alhamdulillah bisa sampai ke titik ini gitu. Sekarang gitu ya. Tantangan terbesarnya apa nih Pak? Bagi Bapak sebagai kepala sekolah dan untuk SD Sekolah Alam Bandung? Tantangan terbesarnya adalah sekolah alam ini segmented banget ya. Jadi tidak terlalu banyak dikenal. Teteh juga baru tahu kan ada sekolah alam. Iya, saya tahu sekolah alam gitu, tapi baru tahu ternyata konsepnya tuh seperti ini. Gitu. Terus lokasinya di mana juga gitu kan? Iya. Nah, itu jadi tantangan kita karena memang sekolah alam ini adalah rata-rata yang
memasukkan anaknya ke sekolah alam, dia sudah paham benar tentang makna pendidikan gitu. Oke. Jadi memasukkan anak ke sekolah itu bukan menitipkan, Tapi tapi bekerja sama dengan guru untuk menumbuh kembangkan fitrahnya gitu. oke. Yang Ya, fitrah yang Rasulullah iya, tadi. yang sebenarnya Nah, tiap oke. anak tuh dilahirkan dengan kekuatannya masing-masing kan gitu. Betul, setuju. Dia nggak kita nggak semuanya harus jago matematika, semuanya Iya. harus jago bahasa, kan sekolah standar Semua tuh harus juara, tidak semua harus seperti itu. juara, tidak. Justru tiap anak itu juara gitu. Yang ini juara lari, yang ini juara empati, yang ini juara simpati ke orang gitu ya. Oke. Yang ini yang paling care, yang ini yang paling paling leadershipnya paling muncul gitu kan, itu semua anak juara gitu. Oke. Tapi bisa nggak kita mengelola itu gitu? Betul, Dan betul. mau nggak lembaga ini gitu, institusi pendidikan ini mengapresiasi tiap juara itu gitu. Dan tidak hanya yang pintar matematika, tidak hanya yang pintar bahasa Inggris gitu ya. Tapi semuanya bisa diapresiasi. Gitu. Masya Allah, keren banget. Benar-benar Pak, ini dari mulai tadi pertama didirikannya, terus budaya sekolah, konsep, sampai akhirnya tantangan apa yang memang harus dilakukan ya sama Sekolah Alam Bandung ini, sangat-sangat memotivasi ya. Pastinya memotivasi di ranah bidang dunia pendidikan, Masya Allah. Amin. Semoga kedepannya ya Sekolah Alam Bandung dan Bapak juga semoga segalanya apa yang direncanakan semoga terrealisasi ya Pak. Amin. Allahumma amin ya Pak. Untuk yang terakhir kalinya nih sebagai penutup, apa doa gitu atau harapan terbesar Bapak? Oke. Harapan terbesarnya saya ya untuk orang tua Ya. yang mempunyai anak, jangan jadikan sekolah itu adalah tempat daycare atau tempat menitipkan anak. Nih, dicatat ya Bunda. Karena sesungguhnya yang dimintai pertanggungjawab di akhirat nanti adalah ayah bunda semua. Gitu. Bukan sekolahnya. Iya. Gitu. Orang tua sebagai madrasah pertama. Orang tua sebagai madrasah pertama. Jadi pahamilah betul sekolah itu hanya fasilitas pendidikan. Tanggung jawab utamanya adalah orang tua gitu. Gitu, dan berkolaborasilah gitu untuk mendidik anak. Dan tujuan pendidikan itu adalah untuk menjadikan anak menjadi manusia seutuhnya. Masya Allah. Bukan untuk pintar matematika, bukan untuk pintar bahasa Indonesia, ya, bukan untuk pintar bahasa Inggris gitu ya. Karena saya merasa dulu di SMA sangat terpukul karena dilabeli matematika di rapot 0,9. Oh, waduh, karena memang itu nyesek ya, tapi mohon maaf ya, aku masih ada ya keahlian lainnya, Iya, bukan gitu. bukan ini yang memang aku Ya, mau unggulkan. Betul. Ya dengan yang dulu saya matematika 0,9, saya bisa sampai titik ini sekarang gitu. Masya Allah, Jadi inilah buktinya. Iya, jadi jangan mendewakan sesuatu gitu, karena setiap anak tuh punya kunci, punya fitrahnya masing-masing dan punya jalannya masing-masing. Setiap anak itu juara ya Pak. Setiap anak itu juara. Masya Allah, gitu. Ya Pak, terima kasih ya untuk Sama-sama. segala penyampaiannya, ya, untuk ilmunya gitu, dan untuk waktu luangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan Pak. Iya. Sama-sama, saya juga banyak belepotan ini. Nggak apa-apa, santai ngobrol santai aja kan, Ya, di sini cerita-cerita. siap. Ya, next semoga kalau ada acara podcast lagi atau ada event lainnya, semoga Bapak dan pihak Sekolah Alam Bandung pastinya ya, semoga bersedia lagi untuk kami undang. Amin. Ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi. Iya Pak, amin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam untuk para staf dan jajaran di sana. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.